karena kekuasaan yang terlihat setiap hari, maka sasaran gue kekuasaan. Jadi gue periksa aja tuh si menterinya begini dulu, presidennya dulu. Saya kemudian ketemu MBS. Apa saya bertemu MBS Muhammad bin Salman karena saya? Karena Presiden Joko Widodo. Apa saya ketemu dengan si Pak MBZ karena saya? Tidak, karena Presiden Joko Widodo. Semua itu tidak hanya butuh nyali dan keberanian semata, tetapi juga kecerdasan paripurna seorang Jokowi yang kerap didegradasi Rocky Gerung lewat sikapnya yang kaduk wani kurang dugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Terminal Budaya tercinta yang sangat saya hormati, kali ini saya untuk kesekian kalinya kembali ingin membicarakan tentang sosok seorang Rocky Gerung. Ya, di tengah-tengah para pendukungnya, khususnya kaum haters alias pembenci Presiden Jokowi, Rocky Gerung yang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli filsafat begitu dipuja-puji dan dieluk-elukan karena keberaniannya melecehkan dan menghina Presiden Jokowi. Di mata seorang Rocky Gerung tampaknya hampir tidak ada kebijakan Presiden Jokowi yang baik dan berpihak kepada rakyat. Dengan menggunakan narasi yang terkesan memutarbalikkan kata-kata sehingga sesuatu yang sudah konkret menjadi abstrak, sesuatu yang sudah menjadi sebuah fakta atau faktual diputarbalikkan menjadi fiksi dengan menggunakan bahasa planet yang melingkar-lingkar dan bulat, hingga akhirnya makin membingungkan audiens dengan menggunakan referensi dari kisah-kisah negeri antah berantah. Rocky Gerung tampaknya semakin melambung ke awang-awang, mendapatkan pujian setinggi langit dari para pemujanya ketika dengan sangat enteng mendungu-dungukan Presiden Jokowi yang dianggap tidak mampu menggunakan akal sehat dan cara bernalar yang cerdas sebagai anugerah Tuhan. Dari sisi ini makin tampak jelas bahwa seorang Rocky Gerung yang terkesan arogan, merasa paling pintar, merasa paling benar, dan selalu menganggap orang lain yang tidak sejalan dengan pendapatnya disebut sebagai orang dungu. Bagi saya makin jelas kalau sosok Rocky Gerung ini sesungguhnya tidak memiliki kecerdasan paripurna. Soal kecerdasan otak atau intelektual harus diakui, ia memang pintar dan cerdas. Tetapi bagaimana dengan tiga kecerdasan yang lain, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosialnya? Saya tidak yakin kalau ketiga kecerdasan sebagai pelengkap kecerdasan paripurna itu ada dalam diri seorang Rocky Gerung. Ia lebih sering teriak-teriak di luar sana yang digandrungi para pemujanya, namun ketika berada di depan orang yang dicaci maki dan dilecehkan, ia tak berkutik, bungkam, bahkan terkesan bertekuk lutut. Simak saja video berikut ini. Ya, setiap orang yang gagal bernalar itu pasti dungu. Nah, karena kekuasaan yang terlihat setiap hari, maka sasaran gue kekuasaan. Jadi gue periksa aja tuh si menterinya begini dungu, presidennya dungu tuh. Kalau presiden... Tapi jalan pikirannya ya bukan orangnya. Jokowi pasti orang baik tuh. Tapi ada kan jalan pikiran yang dungu, tidak bernalar, sehingga gue mesti sebut menghindari kata Saudara Presiden, Saudara Menteri gagal menggunakan alat berpikir yang diberikan oleh Tuhan agar supaya kita disebut manusia. Dalam kurung dungu. Kalau gue sebut panjang begituan kan, wah itu habis buat ngetir aja panjang. Mending dungu gitu ya. Itu sama kan. Kita melakukan posisi balance of power. Indonesia mainkan peran itu dengan baik. Sehingga Pak Jokowi itu sekarang betul-betul, saya kemana aja sekarang, saya muda. Saya ketemu dengan MBZ. MBZ itu, Muhammad bin Zayed itu bicara ke saya, bagaimana dia melihat Presiden Joko Widodo. Dia bilang, General Laut, dia panggil saya begitu. Tolong kamu lihat tuh brother saya begini. Dia respect very much. Sehingga dia ngasih bantuan untuk tadi IKN.
Saya bilang beri bantuan untuk IKN sampai kepada 50 miliar dolar loh. Tuh, tadinya 30-50 miliar melalui sovereign wealth fund. Tergantung kita menggunakan dana ini. Saya kemudian ketemu MBS. Apa saya bertemu MBS Muhammad bin Salman karena saya? Karena Presiden Joko Widodo. Apa saya ketemu dengan si Pak MBZ karena saya? Tidak, karena Presiden Joko Widodo. Kenapa? Mereka melihat figur ini, orang yang sederhana ini, orang yang berani ini, yang berpikir bagus, dan melihat bahwa Indonesia kok maju di bawah beliau. Dan saya punya hubungan dengan Amerika sangat baik. Saya punya hubungan juga dengan Cina sangat baik. Dan saya bicara terbuka, tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi dengan Amerika, dengan investor Amerika. Dengan pemerintah. Tadi pemerintah. malam kemarin saya masih bicara dengan National Security Advisor Amerika, Jack Sullivan. Saya bilang sama Jack, kamu jangan minta-minta saya aja ngomong ke presiden saya, minta presidenmu ngomong ke presiden saya. Exactly saya ngomong ini. Sampai deputi saya bilang, Pak Luhut tuh ngomong kayak ke temannya aja. Lalu saya bilang, dia apa? Kita bukan negara banana republik, kita nggak minta-minta, kita negara besar yang kita harus tunjukkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Nggak ada yang perlu kita takutin. Nggak ada yang perlu kita minta. Mereka, they need us. Kita butuh dia juga butuh kita. Nah, kalau tadi Anda tanya mengenai itu, saya nggak percaya itu. Karena saya ngalamin, I'm part of the history. Dengan Perdana Menteri Australia, waktu beliau datang kemari, saya ditugasin, diundang, duduk di sebelah Perdana Menteri. Terus saya bilang sama staf saya, Jody, kau bikin dulu pointers, nanti mungkin saya nggak bisa sempat banyak omong, saya mau kasih kertas ini pada Prime Minister. Apa itu Pak? Saya bilang, satu bagian terakhir daripada poin saya bilang begini, Prime Minister, Anda jangan melihat Indonesia itu sebagai ancaman, habis energi kalian. Melihat ancaman itu dari utara. Saya tentara, my background tentara, been trained in the Special Forces, so I know very well what's going on here, gitu loh. Jadi saya bilang pada dia, jangan kamu khawatir itu, fokus saja kerjasama kita dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian itu tadi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan itu saya katakan. Karena kami sudah punya teritorial yang cukup, lebih, sudah punya jumlah penduduk banyak, dan sudah punya masalah yang banyak. Kami nggak mau tambah masalah lagi seperti Timur dulu. Dan saya bagian dari sejarah, saya bilang sama dia. Dan kalian yang dulu menyuruh kami masuk di tim-tim, dengan Amerika menyuruh kami masuk di tim-tim, kami masuk di tim-tim, begitu kami masuk di tim-tim, sudah sekian lama, kalian yang mengeluarkan kami juga dari sana. Jadi apa yang mau saya katakan, superpower ini kadang-kadang juga tidak adil kalau kita tidak pintar. Dan saya bicara terbuka sama mereka, tidak pernah saya bicara seperti ini loh sama mereka, tidak peduli. Jadi bukan ada diplomasi kayak gini, enggak. Anda di situ, saya di sini. Sama Jack Sullivan itu saya ngomong berapa. Dia bilang, General Luhut, kita ketemu di Washington bulan depan lagi. Gitu. Karena kebetulan saya juga ke Washington, kami akan ketemu. Kami akan bicara. Saya bilang, saya mau brief kamu, saya bilang sama dia. Tapi kalau kamu mau tahu, Indonesia itu di sini, kalian maaf saya bilang ya, maaf, sorry. Kalian tuh nggak aware bahwa Indonesia itu sebenarnya satu negara yang menentukan di kawasan ini. Kalian yang berhubungan negara-negara yang keliling. Ada masalah, kalian teriak. Kami nggak ada masalah dengan Cina. Apa masalahnya? Saya bilang, saya dengan Wangi juga teleponan, bicara. Saya bisa bicara terakhir itu sampai 1,5 jam, 2 jam. Saya jelaskan apa yang kami mau, apa yang kami tidak suka, apa yang kita bisa kerjasamakan. Dan dia juga terima, dan saya bilang, kenapa kita mesti ribut ke media? Kita kan ada yang disagree, agree to disagree. Ada, bukan 1-2. Dan itu membuat kita kukuh bahwa Indonesia itu punya karakter. Nah, bangsa ini harus berkarakter, bro. Bukan bangsa tempe. Enggak, kita bangsa yang berkarakter. Itu yang saya mau pesan pada anak-anak muda Indonesia. Ya, begitulah sosok seorang Rocky Gerung ketika berada di hadapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga kerap kena sasaran cacian dulu. Kalau boleh saya ibaratkan seperti orang Jawa bilang, wani silit ning pedirai, mohon maaf. Yang maknanya kurang lebih beraninya hanya dari belakang, tetapi bertekuk lutut ketika berhadapan muka. Ya, makin ketahuan belangnya kalau Rocky Gerung memang suka ngibul dan membohongi
para pengagum dan pemujanya hanya karena nyalinya yang besar untuk mendungu-dungukan seorang presiden yang faktanya justru Jokowi begitu sangat dihormati di mancanegara. Tetapi anehnya justru dicaci maki oleh beberapa gelintir orang yang membencinya. Lihat saja betapa terhipnotisnya para kepala negara dan para tamu delegasi yang hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT yang ke-42 ASEAN tempo hari yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Lebih-lebih ketika segenap para rombongan kehormatan diajak Presiden Jokowi menuju dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo yang diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Di tempat itu, sebuah pinisi kapal bertiang layar tradisional khas suku Bugis berwarna putih bernama Ayana Lakodia telah bersandar. Betapa terpesonanya para tamu kehormatan di kawasan ASEAN sangat terpesona atas keindahan Labuan Bajo yang syahdu dan romantis. NTT yang selama ini disebut-sebut sebagai salah satu daerah termiskin, toh akhirnya berhasil disulap Presiden Jokowi menjadi destinasi wisata dunia yang mengagumkan hingga mampu membuat saudara-saudara kita di NTT terdongkrak ekonominya. Belum lagi soal keberanian Jokowi yang berhasil merebut Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan yang selama ini berada di bawah cengkraman tangan asing. Juga infrastruktur mega proyek yang dibangun di Papua dan sebelah wilayah yang merata di seluruh penjuru tanah air. Semua itu tidak hanya butuh nyali dan keberanian semata, tetapi juga kecerdasan paripurna seorang Jokowi yang kerap didegradasi Rocky Gerung lewat sikapnya yang kaduk wani kurang dugo, hanya mengandalkan keberanian tanpa etika dan moral. Meski demikian, toh Jokowi tidak pernah membenci apalagi dendam terhadap mereka yang selama ini membencinya. Itulah kecerdasan paripurna yang sudah mengilu sumsum ke dalam jati diri dan kepribadian seorang Jokowi. Apa yang dilakukan Rocky Gerung selama ini terhadap pemerintahan Jokowi bukan lagi bisa dikategorikan sebagai sebuah kritik, apalagi memberikan solusi, melainkan sebuah kesengajaan yang dilakukan dengan sangat sadar, berlebihan, bahkan sudah kebablasan menjadi sebuah hinaan yang masif dan intens, yang hanya pintar mempelintir setiap fakta menjadi fiksi lewat rangkaian kata-kata dan narasi jahat dengan menggunakan bahasa planet yang bulat dan menyesatkan untuk memamerkan kecerdasan otak kirinya di depan para pemujanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.